Kan kita usaha itu kan ada 3 macam. Iya. Kadang untung ya, sukses, tidak sukses atau draw. Jangan merasa di PHK, jangan merasa dipecat sebenarnya itu dari perusahaan. Dimutasi saja dari buruh dimutasi menjadi juragan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama sahabat sapi. Kita sapa dulu teman-teman peternak Indonesia, apa kabarnya? Semoga baik-baik dan dalam lindungannya. Nah, ini kita masih di Mendakusuma Farm bareng Pak Suhari. Assalamualaikum Pak Suhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru bisa kesini lagi. Nah, ini baru Pak Suhari tulisannya ini Pak Suhari. Oh, ini baru itu anak saya. Awali dengan semangat, akhiri dengan selamat. Ini kayak apa Pak Suhari? Kayak moto atau apa Pak Suhari? Biasanya kan, berarti ini anaknya ya? Iya. Biasanya Pak Suhari sih seneng tulis-tulis itu biasanya. Sini. Ini kita sambil santai di sini Pak Suhari, biar tidak panas Pak Suhari. Nah, ini teman-teman, kita ketemu lagi di Pak Suhari. Gimana Pak Suhari? Kabarnya Pak Suhari? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih Pak Suhari. Ya, mungkin teman-teman yang karena udah lama nggak syuting lupa atau gimana, perkenalan lagi nggak Pak Suhari ya? Perkenalan nama farm, alamat dan nomor HP Pak Suhari nggih. Ya, nama saya Bapak Suhari, alamat Desa Kayenlor, Kecamatan Tuman, Kabupaten Kediri. Nggih. Nama peternakan saya Mendakusuma Farm. Nomor HP 0856 496 76047. Nah, ini kita flashback ya Pak Suhari. Kita balik nggak lihat sejarah Pak Suhari ini ternak dulu mulai tahun berapa Pak Suhari? Ternak mulai tahun 2017, tepatnya pada tanggal 27 Oktober tahun 2017. Oktober 2017 ya Mas Suhari. Iya. Berarti sudah berapa tahun Mas Suhari totalnya? 7 tahun jalan. 7 tahun jalan ya. Nah, bisa dibilang survive ya Pak Suhari selama 7 tahun. Nah, ini kemarin berkaitan dengan pertanyaan teman-teman Pak Suhari. Sebenarnya saya itu disuruh cari peternak yang bangkrut, tapi kok nggak ketemu lah Pak Suhari udah 7 tahun. Sebenarnya pernah nggak sih Pak Suhari mengalami amit ya bangkrut tadi? Pernah, itu di akhir tahun 2018. Itu saya awal-awal buat pakan sendiri gitu. Ya, saya mengikuti saran dari penjual pakan. Jadi semua pakan yang dimasukkan pada saya itu baik semua menurut penjual pakan itu. Iya. Tapi akhirnya setelah saya racik sesuai dengan anjurannya sana, ya akhirnya tidak ketemu. Gimana nih Pak Suhari? Antara pakan yang masuk dengan perkembangan kambing tidak ketemu. Kambingnya kelihatan gemuk tapi tidak ada bobotnya. Cost dan outputnya nggak sama ya, jadi kayak sama. biayanya besar, Iya. tapi hasilnya ketika dijual nggak bobot gitu ya. Di pernah loh teman-teman. Pernah itu. Batnya ini ya memang kan agak susah juga sih Pak cari yang bangkrut lah. Ini pas Pak Suhari juga ya semoga yang nggak bangkrut teman-teman. Ojo didoakan, maksudnya ini pernah titik terendah berarti. Ya, titik terendah itu. Jadi 2017 baru ternak, Ya. 2018 sudah hampir kukut. Oh. Itu dulu ternak berapa ekor Pak Suhari? Pertama itu 20 ekor. 20 ekor. Terusan saya tambah lagi 7 ekor dari 27 ekor. Itu sudah bagus, itu kan dulu saya mau ikut kemitraan dulu. Iya, iya. Kemudian saya mulai pakai pakan sendiri itu akhir 2018. Mandiri ya, berusaha Ya, mandiri. Berusaha mandiri ya itu tadi kan. Terus akhirnya setelah itu hasilnya ketemu itu, saya cari ke senior saya. Saya cari ke peternak-peternak silaturahmi, saya minta petunjuk, minta saran bagaimana. Terus akhirnya saya mendapatkan ilmu dari sana. Ya. Pakai pakan keringan, dulu kan pakai fermentasi saya. Oh, dulu masih fermentasi ya. Tapi dulu itu apa? Penggemuan juga atau Penggemukan ya. penggemuan tapi fermentasi? Berarti dari rumput dulu. Udah ya makan. Oh, iya ya. Fermentasi. Tapi difermentasi. Ya. Langsung. Kalau sekarang full kering. Full kering. Iya. Terus saya ke teman saya kok bagus hasilnya, terus saya coba itu fermentasi dan kering full. Akhirnya kok baik yang kering full, terus saya
pakai yang kering sampai sekarang ini. Sekarang. Nah, ini sambil kita jalan sambil tengok-tengok sambil benda itu teman-teman. Lah, Pak Suhari, sebenarnya kan tadi kan cuma gagali masalah dari segi apa? Keilmuan tentang pakan ya Pak Suhari. Nah, menurut jenengan faktor-faktor mungkin jenengan dulu ternak kan juga nggak sendiri ya, mungkin ada barengannya seangkatan itu loh Pak Suhari. Oh iya, seangkatan itu banyak yang Itu sukses semua atau? Ada 5 orang kalau tidak 7 orang itu sudah tidak ternak gitu. Ya. Mungkin tuh modalnya habis untuk beli apa atau memang itu. Ini menurut analisa Pak Suhari, menurut penelitian jenengan lah, apa aja sih yang menyebabkan orang gagal dalam dunia domba ini? Pertama aku Manajemennya manajemennya itu kan, terus kemudian hitung-hitungan untung rugi kan gitu. Iya. Manajemennya itu. Nah itu seperti apa Pak Suhari? Manajemen yang dimaksud Pak Suhari ini? Manajemennya itu apabila kita misalkan ternak 10 ekor ya. Iya. Kalau kita dapat untung gampangnya 1 juta ya. Iya. Ya kalau bisa itu kita beli untungnya itu kita masukkan lagi ke kandang. Tidak untuk beli apa itu kemauan kita. Oh, buat konsumtif toh. Konsumtif iya. Oh. Gitu buat senang-senang ya, itu dapat untung buat senang-senang dan akhirnya kan habis makin lama itu. Berarti bisa dibilang untuk awal-awal ternak domba ini juga belum bisa jadi penghasilan utama ya Pak Suhari? Harus berpuasa dulu kita. Berpuasa dulu. Kalau sekarang mungkin Pak Suhari sudah bisa ya, Iya, karena sudah minimal itu 4 tahun lah kalau kita. Oh, puasa sampai 4 tahun malah Pak Suhari itu. Kan dulu itu 20 ekor sampai untuk mencapai 250 ekor itu kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh waktu, butuh biaya. Lah itu. Harus berani utang maksudnya. Tapi untuk Pak Suhari sendiri sebenarnya menyarankan nggak sih untuk pemula Amit ya tadi berhutang itu menyarankan nggak sih? Kalau untuk pemula itu jangan berhutang. Kalau bisa itu modalnya sendiri jangan dimasukkan semua. Misalkan punya modal 100 juta itu jangan buat ternak kambing semua. Pakai saja 20 juta ya, nanti setelah panen dikalkulasi ya. Kalau beruntung atau ada hasilnya ya kita tambah gitu. Oh, iya. Kan kita usaha itu kan ada 3 macam. Iya. Kadang untung ya, sukses, tidak sukses atau draw ya kan. Iya. Kalau kita harapan kita kan sukses, kita dapat untung. Tapi kalau peternak pemula itu bisa tidak ada yang mati itu sudah bagus sudah. Berarti memang kenapa harus cuma 20 juta tadi Pak Suhari ya? Karena yang terus belajar dulu ya, merawat lah, belajar merawat dulu. Kalau ada gagalnya kan kita masih punya 80 juta. 80 juta untuk usaha yang lainnya. Gitu. Iya. Gitu. Iya. Kalau dimasukkan semua 100 juta gagal kita sudah tidak punya untuk usaha lain. Nah itu teman-teman. Jadi ketika sekarang kambingnya Pak Suhari total 250 ekor Pak Suhari. Itu puasanya 4 tahun loh teman-teman. Jadi memang dalam artian harus punya penghasilan lain ya Pak Suhari. Harus punya penghasilan lain. Kan itu nyonya saya makan kan ikut istri saya. Oh, dulu berarti Ikmame ikut dari itu ya? Iya. Kebetulan kerja ya untuk istri. Pak Suharinya membuka usaha. Dapat apa itu PHK dari perusahaan kan dicicil selama 2 tahun ya. Yang siapa Pak Suhari? Saya itu. Oh, Pak Suhari dulu juga kerja awalnya. Ibunya juga kerja. Terus PHK. Pak Suhari kena dapat sangu 100 dicicil 2 tahun. Oh, akhirnya diseper beli 20 itu. 20 terus setiap bulan kan dicicil saya. Iya. Setiap bulan saya belikan kambing terus. Saya masukkan kandang semua pokoknya itu. Nah, itu berarti iya PHK ya antara berkah atau barokah ya Pak. Atau diomong itu ya ini awal dari kebangkitan jenengan diomong PHK itu jangan merasa di PHK, jangan merasa dipecat sebenarnya itu dari perusahaan. Dimutasi saja dari buruh dimutasi menjadi juragan itu. Kalau di PHK itu saja gitu. Positif thinking ya? Iya, harus positif thinking itu. Dari buruh saya dimutasi jadi juragan. Alhamdulillah ya Pak Suhari.
tapi ya 4 tahun ya teman. Jadi tahun. mungkin ada kata-kata yang kemarin saya Pak Suhari ini seneng kata-kata teman-teman. Jadi kita nanti balas sama kata-kata. Sebenarnya ada tulisan teman-teman. Nanti kita berusaha. Dia ada kata-kata Pak Suhari. Kadang kita bertahun-tahun bertahan di usaha orang lain aja bisa. Iya. Tapi 2 tahun bertahan di usaha sendiri itu nggak bisa ya Pak Suhari. Ya itu namanya perubahan itu. Iya. Jadi kita mindset kita terutama dari merubah dari mindset pegawai, mindset karyawan, mindset buruh menjadi mindset pengusaha itu sangat-sangat sulit. Dulu itu jadinya gimana prosesnya? Dulu pertama saya juga akan berguru sama istri saya. Iya. Saya itu kan penjual, pedagang ya. Jadi bukan bekerja ya tadi dagang ya? Dagang di pasar. Ya. Istri saya sudah bisa, kok saya enggak bisa. Kan saya pernah ikut-ikutan dagang itu Iya. di pasar yang lain, tapi gagal. Oh iya. Terus saya berusaha itu ternak lele. Saya mungkin enak ternak lele itu ya. Iya. Kan tinggal makani saja, tidak kasih Iya. minum ya kan lele. Iya gak kasih minum ya? Itu hasilnya tidak efektif itu. Iya. Terus akhirnya ke kambing ini. Berarti kambing usaha ketiga ya? Ya usaha ketiga kambing. Berdagang lele Terus kambing. ke kambing. Nah, Susahnya itu merubah mindset dari mindset pegawai menjadi mindset pengusaha itu susah. Susah. Kalau pegawai kan tiap bulan kita kan gajian yang itu. ya. Buruh juga gitu, tiap bulan gajian tidak mikir tuh juragannya rugi tah. Ya. Berarti yang penting tiap bulan kita dapat kan gitu. Kalau kita sudah merasakan. Berarti memang itu ya Pak Suhari, kalau ibaratnya kalau kita bekerja itu gaji itu pasti. Cuma kalau orang usaha itu kan rezeki ya, Ya, rezeki itu pasti, tapi kita nggak tahu kapan. Nah itu makanya tadi Pak Suhari sudah bilang di awal manajemen ya, manajemen keuangan itu penting. Jadi Pak Suhari ini sebenarnya bekerja itu teman-teman saya lihat itu ketika Amit tadi dimutasi ya dari karyawan menjadi pengusaha, itu membawa manajemennya ke sini loh. Iya. Apa saja Pak Suhari yang diterapkan, contoh-contoh yang diterapkan dari perusahaan ke sini? Saya tuh lihat dulu di gudangnya itu, sampai gudangnya persis SOP perusahaan. Apa aja Pak Suhari? Ya, efisiensi waktu. Waktu, Ya. gimana? Efisiensi apa itu alat-alat. Pembuatan kandang, efisiensi kandang, gampangnya kan gitu. Tapi kandang tidak perlu bagus-bagus dulu kalau jadi pemula itu. Kita sambil ke sana Pak Suhari, kita lihat pemandangan lain. Jadi nanti apa yang akan diterapkan perusahaan ke sini ya Pak Suhari ya. Ini tadi ceritanya malah itu teman, maaf ya. Tadi awalnya mau cerita kegagalan, tapi akhirnya nah itu. Jadi dari apa Pak Suhari yang diterapkan sudah? Efisiensi apa Suhari? Efisiensi lokasi, bagaimana kita bisa meminimalisir lokasinya sedikit agar bisa beternak banyak gitu, gimana kan gitu. Termasuk penggunaan kandang Penggunaan kandang kecil gini, efisiensi tempat ya Pak Suhari ya. Terus efisiensi waktu, bagaimana pakan kita itu bisa secepatnya untuk menggemukkan domba kan gitu. Contohnya apa Pak? Contohnya, misalkan ku pakan harganya 3.000 Ya. dengan 4.000, kalau 3.000 misalkan tiap bulan ku kenaikannya 3 kilo, Ya. kalau 4.000 itu 4 kilo, kita pilih yang 4.000 itu. Kalau orang secara itu bilangnya mahal 4.000 ya. Tapi tadi masalah efisiensi waktu. Efisiensi waktu kan lebih cepat, ya. Lebih cepat Iya. lebih baik kan gitu. Terus itu yang lainnya tadi kan sudah efisiensi tempat, terus waktu. Siapa lagi Pak Suhari yang mungkin di Efisiensi itu uang hasil dari manajemen tadi ya. manajemen tadi. Berapa uang yang kita belanjakan untuk beli bibit, berapa untuk apa itu pakan, ya, berapa untuk gaji karyawan, dan berapa uang yang untuk kita gunakan keluar misalkan. Ya itu. Kalau sekarang berarti untuk manajemennya selain di mungkin di pemeliharaan itu sudah tertata ya Pak Suhari? Siapa yang mau apa kayak ngisi bahan atau apa sudah? Sudah. Sudah ya. Jadi sudah termanajemen. Nah, ini kita lihat teman-teman. Contohnya di sini Pak. Di sini tuh saya lihat itu Pak Suhari itu selalu nulis sih. Kalau dulu di gudang Pak Suhari ya. Nanti kita sudah lama gudang ya. Nah, ini contoh nomor pun ada. Ini dikasih nomor semua itu sudah Nanti untuk salah satu ya. manajemen ya Pak Suhari ya. Untuk mudah kasih harganya di sini besok. Itu saya Oh, nanti sudah ada ya. Jadi
harganya berapa, nomor 2 seperti supermarket itu. Supermarket ya Pak Suhari. Wah. 2 harganya berapa, nomor 3 berapa. Nah, itu juga salah satu manajemen yang kayak dulu kan kira-kira ya Pak Suhari, ada orang beli kira-kira. Kan bingung kita. Ada orang beli langsung lihat ini harganya berapa. Mempermudah itu salah satu manajemen. Lah di sini teman-teman. Sampai di sini topi. Topi itu ada tempatnya. Ini manajemen apa? Rapi ya? Apa dulu Ya, Pak? rapi ya 5R. 5R ini. Meteran loh teman-teman, meteran loh, ada tulisannya, ada meteran culi. Iya. Tulisannya gede. Ya, kan sulit, cariannya kan sulit hal kecil. Ini geraji. Ya. Dan ini ada arit, bendo dan cetok teman-teman. Ada semua enggak ya? Arit ada, cetoknya ada, bendonya. Kok ya tempatnya ya pas ya bendo di sini. Nah ini juga ada kompos area ya Mas Suhari ya. Iya. Nah, berarti untuk sekarang Mas Suhari, produk yang dijual untuk Mendakusuma itu apa aja sekarang sudah? Sekarang pakan bisa Pakan sudah ya? Pakan sekarang berapa Pak? Itu harga terbaru? 5.000 itu. 5.000 ya per kilo. Pakan kering ya? Pakan kering ya. Terus selain pakan Mas Suhari? Kompos langsung ini masih gelondongan ini 10.000. Kalau gelondongan satu sak segini 10.000. Nah, kalau yang sudah diseleb halus Ya. 20.000. 20.000 yang sudah diseleb halus, nggih. Tadi apa? Pakan kompos terus pegemuan ya. Ya bukan. Yo kambing sama domba ini. Bulu domba itu juga laku sekarang. Bulu domba laku berapa, sorry? 1 kilo 1.000. Jenengan terima atau jual? Jual. Jual ya. 1 kilo 1.000 ya teman-teman sekarang. Lumayan ya sorry ya. Daripada Atau buat apa ya? Buat bantal atau buat apa sorry? Apa boneka ya? Buat dakron gitu. Oh isi bantal, isi bantal. Itu kan empuk itu kalau Iya. dicuci bersih. Nah itu harus diolah itu ya. Semuanya itu Peluang semua. Terus apa lagi Pak Suhari yang dijual? itu aja. Itu ya. Ini tadi mau cerita kegagalan, tapi ya intinya kegagalan itu lebih di manajemen sama ilmunya di pemeliharaan domba. Jadi kita untuk pelihara domba dulu kita cari ilmunya dulu. Ilmunya dulu. Kalau belum tahu ilmunya, kita kata orang sini gini, ada menurut kata orang kita itu akan gagal seperti saya Iya. dulu. Karena hanya mengikuti saja katanya penjual pakan. Namanya penjual pakan, semua pakannya juga Bagus ya karena kan bagus nih Mas Suhari. Ini. Jadi ini total sudah 250 teman-teman, tapi ini sudah berjalan 7 tahun dan menuju 250 tadi butuh 4 tahun Mas Suhari. Butuh 4 tahun. Butuh 4 tahun, jadi bukan hal instan teman-teman untuk menuju. Kita ya memang Pak Suhari ini seperti mendaki ya Pak Suhari ya, bertahap menuju puncak. Tapi kalau kita nggak mau mendaki, melaku alus tok kayak tadi Amit, mungkin waktu belum dimutasi paling ya wis. Mungkin sampai sekarang ya Pak Suhari. Pak Suhari mungkin jadi pekerja. Jadi Pak Suhari berani melangkah mendaki, akhirnya sekarang menjadi pengusaha. Tidak ada kata terlambat untuk bangkit ya. Kata-kata Pak Suhari biasanya jangan gak ada kata-kata motivasi apa untuk kata-kata Ya, tetap hidup adalah perjuangan. Tidak berjuang sama dengan tidak hidup. Berjuang itu susah, tidak ada berjuang itu enak, tidak ada berjuang itu susah. Bentar, ini harus cerah teman. Hidup adalah perjuangan. Terus tidak berjuang sama dengan tidak hidup. mati ya Pak Suhari ya. Bahasa kasar. Terus yang tadi selanjutnya kalau tidak berjuang gak usah hidup. Terus satunya yang kedua Berjuang itu ya jelas susah. oh berjuang jelas susah. Susah, jelas. Tidak ada orang berjuang kok enak itu namanya. Iya zaman penjajahan ya susah Pak Suhari. Nah, ya, berjuang. Berjuang itu masih susah. Terus lanjut Pak Suhari. Ya. Apa tadi? Kalau tidak berjuang sama dengan tidak hidup ya kan. Iya kan yang setelah berjuang itu pasti susah. Apa tadi? Coba diulangi Pak Suhari. Bingung ya kata tadi dicerna. Yang tadi kan hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan, tidak berjuang sama dengan tidak hidup. Nggih. Berjuang itu susah, berjuang itu sengsara. Jadi kita
bangkit itu juga perlu perjuangan. Nah itu teman-teman, oh bangkit itu butuh perjuangan ya. Tadi 2018 kalau nggak bangkit ya kukut ya Pak Suwari. Paling nasibnya kayak lele tadi. Jadi kita perubahan itu ya susah perubahan itu. Iya, iya. Jadi biasanya menjadi karyawan terus kita menjadi pengusaha itu ya sangat susah kan mindsetnya berbeda. Kalau mindsetnya pengusaha kan menggaji, kalau mindsetnya karyawan kan minta gaji, tidak tahu untuk rugi agak juragan kita. Oh, kan gitu. Misalkan banyak demo itu kan tidak tahu pusingnya juragannya itu gimana. Saya dulu kan juga tukang demo gitu. Baru merasakan sekarang ini tiba ya. Gitu loh teman-teman. Ya, berarti untuk yang demo ya Pak Suwari ya wis harus belajar usaha lah teman-teman. Jadi enak jadi juragan saja. Iya ya biar bisa merasakan teman-teman. Biar merasakan apa angel itu usaha itu. Oke Pak Suwari, matur suwun tadi sudah diberi ilmunya. Ya semoga yang melihat video ini tidak mengalami kegagalan nih Pak Suwari ya. Karena mau bikin video kegagalan tapi malah dapat banyak masukan dari Pak Suwari. Ya semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Saya masih ingat kata-kata tentang ilmu di Pak Suwari, bahwa ilmu itu yang dibawa mati, bukan wedhus 250 ekor Pak Suwari ya. Ya itu ya, ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang dibawa mati, bukan kambing yang 20 ekor. Iya. Kambingnya. Susah kita bawa kambing. Barat 20 ekor ya. Lah itu susah teman-teman. Ya situ lah. Ilmu yang bermanfaat. Iya, ilmu yang bermanfaat. Ingin belajar silakan datang ke Mendakusuma Farm. Nggak harus beli ya Pak Suwari? Nggak harus beli. Bayar untuk belajar. Nah itu. Tapi kalau kambingnya bayar kalau iya kalau bawa pulang kambingnya bayar teman. Ilmu ini gratis ya Pak Suwari ya. Karena sudah 7 tahun Pak Suwari di dunia kambing ya, paling tidak ada ilmu nanti yang bisa dipakai buat teman-teman dalam peternak. Kegagalan dari pakan ataupun kita mengobati kambing-kambing sakit itu kota itu obat semua. Ada obat juga ini lengkap. Iya. Ini dari segala macam obat ini. Nah itu nanti mungkin kita tanya-tanya Pak Suwari di itu ya, di kita lebih detail. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman dari Mendakusuma Farm bareng Pak Suwari. Saya tutup dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.